Kami mendesak gubernur dan wakil gubernur untuk segera memperbaiki hubungan ini dengan tidak berlarut-larut gitu. Daerah ini mensejahterakan masyarakat, melakukan pembangunan secara merata. Begitu, jangan berebut hanya untuk mendapatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga. Tidak saling sinkron itu akan lebih masyarakat banyak yang kecewa lah, gitu aja. Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad Marlin Agustina kian tak harmonis. Alih-alih saling melengkapi, pasangan kepala daerah ini justru terjebak dalam konflik politik. Keretakan hubungan keduanya bahkan sudah terlihat sejak awal menjabat hingga saat ini. Publik pun dibuat gusar, apakah situasi itu masih akan terus berlanjut hingga masa jabatan keduanya berakhir. Masih banyak piring kotor yang harus dibersihkan, dan tumpukan pekerjaan harus diselesaikan, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, mencari jalan keluar ancaman resesi, sampai menekan angka pengangguran yang terlanjur tinggi. Ansar Ahmad Marlin Agustina dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2021-2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021. Pasca pelantikan, keduanya harus menghadapi tantangan sulit, yakni penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hanya diperlukan waktu 3 tahun bagi Ansar Marlin untuk menakodai penduduk berjumlah 2 juta jiwa ini. Bulan madu Ansar Marlin tak berlangsung lama. Keduanya langsung diterpa isu keretakan soal bagi-bagi jabatan sekretaris daerah dan Pilkada 2024. Adanya kontra politik ini membuat Marlin tak menghadiri acara pelantikan sekda dan pejabat pemerintah Provinsi Kepri. Pemimpin pilihan rakyat Kepri ini terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tak menunjukkan kerjasama yang solid antar keduanya. Sebut saja, saat syukuran setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, tak nampak sosok Marlin di acara itu. Hingga Ansar menyebut, Marlin tak pernah berkantor di Dompat selama setahun lebih. Gubernur Ansar juga dikabarkan sangat membatasi ruang gerak wakilnya untuk urusan lapangan. Melansir portal berita ulasan.co, Marlin Agustina dilarang berkunjung ke sekolah untuk alasan apapun, termasuk berinteraksi dengan para pelajar. Kuat dugaan, Ansar menyebut wakilnya saat ini kerap melakukan kampanye terselubung untuk Pilkada 2024 yang ingin menggantikan posisi suaminya sebagai wali kota Batam 2024. Hubungan keduanya makin memanas kala Muhammad Rudi menyatakan istrinya tak pernah diberi tugas oleh Gubernur Ansar. Ansar pun menepis hal itu. Ia mengatakan bahwa tugas gubernur dan wakil gubernur sudah diatur secara jelas oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Di sisi lain, Ansar mengaku roda pemerintahan tetap berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan wakil gubernur. Panas dingin hubungan keduanya terang-terangan ditunjukkan ke publik. Padahal banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sebut saja meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2022 yang mencapai 151.000 jiwa atau 6,24%. Angka ini naik 0,49% atau 14.000 jiwa dibandingkan September 2021. Belum lagi rilis terbaru BPS tentang daftar 10 daerah di Indonesia dengan jumlah pengangguran terbanyak. Data per Agustus 2022 itu menempatkan Kepri di peringkat kedua dengan 8,23%. Perselisihan antara Ansar Marlin tampaknya menimbulkan keresahan bagi sejumlah pejabat dan pegawai Pemprov Kepri. Dampaknya, ASN terutama pejabat di Pemprov Kepri terbelah, mulai muncul blok-blok atau kubu-kubuan. Pengamat politik dan pemerintahan, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Zamzami Akari mengatakan, ketidakharmonisan antara keduanya akan merugikan masyarakat Kepri. Ia menambahkan, persaingan politik merupakan hal yang wajar, namun keduanya harus memiliki tujuan dan cita-cita mulia untuk rakyatnya. Jadi kalau ketidakharmonisan ini akan merugikan sebenarnya Kepri sendiri ya, masyarakat Kepri. Sehingga kalau misalnya nanti gubernur mau berkunjung ke sekolah nanti dituduh kampanye. Begitu juga sebaliknya kalau wakil gubernur berkunjung ke sekolah atau ke masyarakat dituduh kampanye. Padahal itu kewajiban mereka. Jadi tidak dilarang mereka bertemu dengan masyarakat, apalagi bukan masa-masa kampanye. Jadi saya kira kita masyarakat melihatnya secara jernih. Ya, saya kira saya ingin mengingatkan kepada kedua pemimpin ini ya, bahwa persaingan politik itu baik, biasa, karena dalam alam demokrasi ini. Tapi persaingan di daerah ini kita berharap mereka punya tujuan dan cita-cita mulia untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Bukan hanya untuk mengejar kekuasaan. Kekuasaan itu hanya sekedar alat, sarana untuk memajukan daerah ini, mensejahterakan masyarakat, melakukan pembangunan secara merata. Begitu, jangan berebut hanya untuk mendapatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya hanya sekedar mengejar kekuasaan demi keuntungan pribadi dan keluarga, itu jadinya saling curiga. Tapi kalau seandainya punya cita-cita mengejar kekuasaan demi membangun masyarakat, membangun daerah ini, demi kesejahteraan masyarakat, pasti tidak akan ada curiga. Itu satu cara yang harus dilakukan, yang membuat mereka harusnya segera membangun harmonisasi kembali. Di sisi lain, Presiden Mahasiswa BMKM Umrah, Alfirian Syahputra menilai, keretakan hubungan Ansar Marlin menunjukkan sikap tidak profesional dalam bertugas. Ia menambahkan, keduanya dapat mengedepankan visi misi yang telah dibuat agar program strategis dapat diselesaikan. Ini keretakan antara gubernur dan wakil gubernur ini adanya ketidakprofesionalitas di dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, karena sudah diatur di situ. Alangkah lebih baiknya ini lebih mengedepankan visi misi yang sudah dibuat, visi misi yang sudah disepakati agar program-program strategis bisa untuk diselesaikan, Bang. Dan juga hari ini jika melihat dari perjalanan ini sudah bermula dari awal-awal, dan hari ini seperti tidak malu mempertontonkan perihal-perihal yang hari ini meresahkan publik, karena kami mahasiswa tidak peduli hari ini dengan bagaimana kontestasi politik yang hari ini dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur ke depan. Yang penting hari ini kita mendesak gubernur dan wakil gubernur untuk profesionalitas, untuk menjalankan segala program-program yang sudah disepakati sehingga benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Dengan program-program dan visi misi yang telah dibuat dan keretakan hari ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan bisa mengganggu jalannya kestabilan di dalam daerah itu sendiri, Bang. Maka dari itu kita tetap hari ini mendesak ini untuk segera diselesaikan, Bang. Jangan memperkeruh suasana gitu. Hari ini harus ada tindak lanjut. Gubernur,
sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepala daerah harus menyampaikan ke wakil gubernur sesuai dengan tupoksinya. Dan juga hari ini wakil gubernur harus sesuai dengan tupoksi wakil gubernur. Hal yang lebih penting dilakukan adalah fokus kepada program-program strategis. Hari ini berapa banyak masyarakat pesisir yang harus diperhatikan. Hari ini berapa banyak konektivitas yang harus diperhatikan, telekomunikasi dan isu-isu strategis provinsi di nasional, Bang. Saya rasa itu lebih penting daripada hari ini mempersoalkan hal-hal politis yang hanya menguntungkan dinasti dan oligarki di dalam pemerintahan. Kami mendesak gubernur dan wakil gubernur untuk segera memperbaiki hubungan ini dengan tidak berlarut-larut gitu. Sehingga ini ada titik terang, Bang. Dan juga jika memang hari ini tidak ada titik terang, kita akan melakukan langkah-langkah konkret, Bang. Bisa jadi kita akan melakukan evaluasi kepada gubernur dan wakil gubernur, kemudian kita juga akan meningkatkan eskalasi gerakan bahkan sampai ke nasional, Bang. Karena ini sangat penting. Ini berdampak kepada daerah yang sangat merugikan masyarakat jikalau konflik ini terus berlarut-larut. Karena untuk pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik karena adanya kubu-kubu yang hari ini bisa terjadi di pemerintahan, Bang. Kekhawatiran datang dari mahasiswa Umbrah, Randi Rizky Kurniawan. Ia mengatakan, masalah ini seharusnya tak muncul ke publik. Randi menambahkan, dampak konflik ini tidak baik untuk masyarakat. Merasa khawatirlah dengan permasalahan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pandang permasalahan ini tidak harus muncul di publik begitu. Apalagi ketika saya baca beritanya, permasalahan ini sudah berlangsung lama, ya kan? Keretakan ini sudah berlangsung lama. Seharusnya permasalahan ini bisa selesai di internal mereka saja. Kenapa? Kalau secara realistisnya kita pandang, orang berdua ini kan naik atau disatukan karena ada sebuah kepentingan yang besar di situ. Kepentingan apa? Kepentingan masyarakat Kepri. Naik dipilih oleh masyarakat, berarti kan ada kepentingan masyarakat di situ untuk naiknya mereka sebagai pemimpin di Kepulauan Riau. Namun dengan permasalahan seperti ini, tentu saja kan terkesan sepertinya Kepri ini kepemimpinannya sedang tidak baik-baik saja gitu. Ada keretakan antara wakil gubernur dan gubernur. Ini kan tidak baik ini. Untuk mental masyarakat, untuk masyarakat juga tidak baik begitu. Pandangan masyarakat juga tidak baik. Yang seharusnya kami harap kepada Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, ya selesaikanlah permasalahan itu secepatnya. Kenapa? Karena ada kepentingannya lebih besar daripada sekedar konflik orang ini berdua untuk diselesaikan. Apa itu? Ya kepentingan-kepentingan masyarakat. Banyak permasalahan di masyarakat, terutama di Tanjung Pinang, di Anambas, di Natuna, di Lingga, di Batam, yang perlu mereka selesaikan begitu. Warga Kepri pun turut menyoroti keretakan hubungan Ansar Marlin. Mereka berharap kedua pemimpin itu dapat bersinergi untuk memajukan Kepri. Menurut pendapat saya ya lebih baik nggak usah bersitegang atau apa, damai aja lah. Karena sebagai atasan atau sebagai panutan masyarakat sebaiknya saling damai aja. Oke. Itu aja sih menurut pendapat saya. Iya. Harapan dari Ibu sendiri seperti apa, Bu, antara keduanya, Bu? Ya kalau saling damai kan jadi kerja bisa sinergi berdua, jadi menciptakan Kepri ini menjadi lebih maju lagi. Kalau menurut saya gitu aja. Kalau bisa antara Pak Gubernur dengan Ibu Wakil Gubernur harus bekerja sama untuk membangun Kepri yang lebih baik. Tidak saling sinkron itu akan lebih masyarakat banyak yang kecewa lah gitu aja.